Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Santi Pertiwi, HS, SEMM. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Chandra Rosid dengan NIM 204162612011127. Selanjutnya, Widi Kusnia dengan NIM 2041626120138. Dan yang terakhir, Wulan Nur Ihsan 204162612010008. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tempat kali ini kita sudah langsung bertemu dengan pemilik UMKM dengan Bapak Dervin. Bapak Devin ya, Bapak Devin. Akan kita tanya-tanya nih terkait usahanya bisa jadi seperti ini. Pertanyaan pertama mungkin dari saya, Pak. Bisa dijelaskan nggak, Pak, sejarahnya usaha ini bisa berdiri gitu? Ya. Awal usaha ini saya buka itu tahun 2016 ya. Itu cabang pertama kita 2016. Awalnya sih kita di rumah. Jadi kita di rumah itu berawal dari online. Hanya produk kita waktu itu hanya yang frozen durian saja. Ya. Jadi pada saat itu 2016 kita mulai di rumah dengan online. Baru 1 tahun kemudian baru kita buka semacam outlet kecil lah. Outlet kecil pertamanya di mana, Pak? Untuk outlet pertama kita sebenarnya awalnya itu di Jalan Irigasi yang mau ke arah Surya Cipta, kawasan industri. Terus kemudian 1 tahun kemudian 2018 kita buka outlet di Ruko KBP 2 di Teluk Jambe. Untuk perjalanan bisnisnya sendiri nih, Pak, ada kendala nggak, Pak, dari mulai pertama berdiri sampai hingga saat ini? Kendala apa saja yang dihadapi? Ya, mungkin dalam usaha frozen seperti ini kendalanya itu mungkin lebih ke delivery kali ya. Untuk delivery itu misalkan karena frozen kan ada lifetime-nya di suhu, dia harus berada di suhu beku itu minimal minus 15. Jadi kondisinya kalau di suhu luar seperti ini hanya bisa tahan 5-6 jam saja. Jadi mungkin kalau kondisi ada yang minta delivery harus keluar kota, misalkan kalau mungkin sekitar hanya Karawang saja masih bisa kita cover ya, tapi kalau untuk sudah di luar Karawang itu agak sulit. Nanti akan kita membutuhkan satu yang pastinya packingannya juga harus lebih bagus, otomatis juga harus mengeluarkan kos yang lebih besar juga. Jadi nanti ya mungkin harganya jadinya nggak ngejar gitu. Terus kemudian mungkin untuk olahan durian seperti ini kan sifatnya kan kalau durian itu kan musiman ya. Iya, ya, jadi musiman. Kadang mungkin satu daerah setahun itu musimnya hanya 2 kali. Ya, contohnya mungkin kita lebih banyak itu kan dapatnya dari Medan, dari Sumatera Utara. Kebetulan saya juga orang Medan aslinya ya. Jadi kalau di sana itu musimnya bulan 12 pertengahan sampai nanti selesai di bulan Februari, nanti lanjut lagi nanti di bulan mungkin sekitar Juli sampai September lagi. Nah, nanti selisihnya sisanya itu nanti mungkin kita harus ambil beberapa daerah lagi yang lain. Nah, bisa dari Padang, dari Palembang, ataupun Lampung, ataupun bahkan kita juga ambil dari Sulawesi, dari Montang Palu, ataupun dari Bali. Ada Montang Bali juga. Untuk saat ini sudah berapa cabang yang dibuka, Pak, khususnya di daerah Karawang? Ini harusnya cabang ini sudah ketiga, tapi cabang pertama yang di KBP 2 ya, cabang kedua itu kita pernah 2019 kita pernah buka di Bandung sebenarnya, di Taman Kopo Indah 2, tapi dikarenakan pandemi Corona kemarin ya, pas banget. Jadi pada saat kita buka cabang yang di Bandung langsung pandemi seperti itu.
Akhirnya kurang lebih 9 bulan mungkin yang di sana kita tutup. Nah ini kita pindah untuk yang cabang ketiga harusnya. Ya. Berarti masih ada di khusus daerah Karawang juga Pak? Belum ada di luar? Saat ini masih di Karawang saja, insya Allah kita doanya setelah Lebaran nanti Cikarang, rencana kita buka cabang di Cikarang. Untuk kegiatan usahanya sendiri ini Pak, bukanya pukul berapa, hari apa? Ada ya, untuk jam operasional kita sih dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, kita buka setiap hari. Buka setiap hari. Untuk masalah penggunaan karyawan nih Pak, dari kepemimpinan Bapak nih di sini itu pengelolaan karyawannya itu seperti apa Pak? Untuk meningkatkan penjualan dan ya, kebetulan saya sendiri kan sebenarnya basic saya itu saya dulu di manufaktur ya. Jadi sebelum saya fokus di usaha ini saya kerja di sebuah perusahaan Jepang di kawasan industri juga. Saya pernah di PT Yamaha juga dan juga beberapa perusahaan Jepang lainnya. Jadi mungkin untuk aplikasi manajemennya sendiri mungkin saya ambil juga ya hampir sama lah dengan yang di manufaktur ataupun di pabrik. Yang pastinya manajemennya sendiri benar-benar karena kan satu SDM ya. SDM namanya kalau mungkin di toko seperti ini kan kadang hanya ada beberapa orang yang memang lulusannya cuma SMP gitu ya, ataupun mungkin SMA tapi mungkin sedikit orangnya mungkin kaku gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga gimana caranya memberdayakan mereka gitu ya. Jadi khususnya mungkin yang tadi yang mungkin masih lulusannya SMP, tapi nggak semuanya sih, kadang juga ada yang lulusan SMP malah lebih pintar malah kadang dari yang lulusan SMA ya. Nah kembali lagi memang ke ke masing-masing individu lagi. Mungkin caranya mungkin ya harus kita banyak-banyak interaksi dengan mereka ya, komunikasi kita harus lihat oh si Anu ini orangnya seperti apa, minusnya di mana. Nah minusnya ini yang gimana caranya kita supaya upgrade lagi gitu. Supaya gimana caranya dia tidak tertinggal dengan temannya yang lain. Mungkin dengan caranya mungkin tadi melakukan training juga, skill up juga. Misalkan di cabang ini kan cabang terlalu yang paling ramai di cabang ini. Kadang di cabang yang di KGP itu nggak begitu seramai ini. Kadang karyawan di sana kadang agak sedikit lemah, mungkin kurang cekatan. Nah, gimana caranya biar semuanya rata skillnya cekatan. Sesekali saya rolling, nanti yang orang KGP sini. Jadi supaya mereka bisa merasakan di tempat ramai itu seperti ini. Jadi takutnya terlena, selalu dibiasa di tempat yang sepi, nyantai kelihatan sini kaget. Kadang juga stres sendiri gitu. Ternyata di sini capek gitu. Jadi supaya sama-sama merasakan juga mereka gitu kan. Artinya jangan nanti ada kecemburuan, di sini capek banget, di sana santai gitu. Santai, malah minta semua ke sana nanti. Iya Pak, makasih. Selanjutnya untuk prosesnya sendiri, pengolahannya ini masih manual apa sudah memakai mesin Pak? Ada sebagian mungkin menggunakan mesin ya, untuk kayak serut ya, kita sudah ada mesinnya juga untuk penyerutnya sendiri supaya lebih halus lah, lebih gampang cair untuk langsung bisa cepat disajikan. Kalau untuk yang lainnya masih manual. Mungkin pertanyaan dari saya sedikit dilanjutkan. Selanjutnya dari saya, untuk pengenalan produknya, promosinya melalui apa? Untuk kita sendiri mungkin metodenya macam-macam ya. Mungkin saat ini sekarang era milenial banyak melalui sosmed gitu kan ya. Sosmed mungkin Instagram, Facebook kita juga ada, dan kita juga mengundang beberapa blogger-blogger pun yang ada di Karawang ya. Ini cukup efektif ya untuk UMKM, dengan mengundang blogger-blogger tersebut cepat bisa dikenal banyak orang. Kayak di endorse gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan sih kalau blogger untuk Karawang nggak sampai harus mengeluarkan biaya banyak, cukup kita mengeluarkan produk mereka kita undang, review. Alhamdulillah mereka cukup membantu sekali para blogger-blogger untuk UMKM sendiri. Terus dalam kondisi COVID ini, selain promosi produk tadi, apa ada hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan, misalkan menambah variasi menu? Iya benar. Apalagi selama pandemi mungkin beberapa bulan terakhir ini kan musim hujan ya. Jadi mungkin musim hujan kita kan produknya dingin. Ya es kan, frozen juga serba dingin lah ya. Jadi otomatis kita mengikuti permintaan pelanggan ya. Jadi dengan pelanggan ada request tambah makanan dong yang hangat-hangat.
Nah sekarang makanya di Yuki Pondok Durian ada beberapa menu tambahan cemilan seperti ini, ada mie gorengnya juga, ada nasi gorengnya juga, kita sudah kita tambah, ada kopinya juga ya. Jadi mungkin dengan seperti itu otomatis yang tadinya mungkin es ataupun produk dingin agak turun, nah ini kita switch omsetnya naik dari yang lain, ya, supaya bisa recovery lah untuk omset yang lainnya. Terus kemudian juga mungkin promo-promo lah, kasih promo diskon lah, servis biar senang, biar ini biar pelanggannya mungkin seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya Pertanyaan dari saya untuk pencatatan keuangannya Pak, memakai apa? Dicatat manual atau menggunakan Kita untuk penjualan kita sekarang ada pakai Moka System. Nah Moka System jadi sistem? sistem berbayar lah ya, berbayar per tahun. Jadi di situ mungkin sudah fiturnya lengkap juga, memudahkan juga owner. Kita bisa pantau per menit sekalipun, kita bisa lihat ini per jam ini sudah dapat berapa, sudah penjualan berapa. Otomatis dengan seperti itu kan memudahkan owner untuk kalau kira-kira sepi nih, ayo mau gimana nih, ini kayaknya agak sepi nih sampai jam segini belum dapat nih gitu kan. Nah ayo anak-anak gimana gitu. Nah, Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa penjualan yang didapat perharinya Pak? kira-kira aja ya. Perkiraan aja lah. Perkiraan dari sekian Ya, untuk harian mungkin ya untuk rata-rata per hari mungkin sekitar 300 sampai 400 porsi ya. Iya. Alhamdulillah. Ini untuk kondisi sekarang ini. Mungkin sebelum pandemi kemarin mungkin bisa lebih di atasnya itu. Mungkin cukup dari saya segitu Pak. cukup berarti ya. Mungkin pertanyaan dari kita segitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya, Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, semoga bisa membantu ya. Mudah-mudahan usaha ini makin maju Pak. Amin, amin, amin. Semoga aja. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami untuk observasi di UMKM ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hasil observasi kami mengenai UMKM yang ada di Karawang. Perkenalkan, nama saya Widi Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan yang ada di Yuki Pondok Durian cabang Karawang. Proses pencatatan laporan keuangan yang dilakukan di Yuki Pondok Durian ini menggunakan aplikasi Moka, di mana prosesnya langsung bisa didapatkan ketika penutupan tokonya sesuai dengan pendapatan atau pembelian setiap harinya yang berbeda-beda. Aplikasi Moka ini adalah salah satu aplikasi kasir online yang ada di Indonesia yang berbasis cloud sehingga bisa mengatur bisnis secara online. Aplikasi Moka ini bisa membantu pembuatan menu, melihat transaksi, sampai mengecek persediaan barang yang ada di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai keputusan pemasaran pada UMKM Yuki Pondok Durian. UMKM Yuki Pondok Durian berdiri sejak tahun 2016 hingga sekarang memiliki 2 cabang. Produk yang ia miliki yaitu berbagai macam olahan durian seperti durian kupas, pancake durian, minuman olahan dari durian. Tidak hanya olahan durian saja, toko ini juga menjual berbagai macam makanan ataupun cemilan. Target pasar yang dimiliki oleh Yuki Pondok Durian ini yaitu semua kalangan, di mana baik tua ataupun muda dapat merasakannya. Hal ini bisa menjadi poin plus dalam membangun usaha. Yuki Pondok Durian juga mempromosikan produknya melalui sosial media khusus yang mereka punyai, seperti Instagram dan Facebook, agar semua kalangan masyarakat mengenal toko Yuki Pondok Durian dan mengetahui produk apa saja yang mereka pasarkan. Selain itu, tempat Yuki Pondok Durian juga sangat strategis dan menarik, sehingga hal tersebut dapat mendatangkan konsumen untuk membeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keputusan pemasaran pada toko Yuki Pondok Durian. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Rosid. Di sini saya akan membahas mengenai SDM dari usaha Pondok Yuki Durian yang ada di Karawang. Salah satu fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis adalah meningkatkan produktivitas. Jadi sangat mungkin untuk karyawan meningkatkan produktivitasnya. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh owner atau pemilik usaha Yuki Pondok Durian. Menurut saya, SDM yang ada di Pondok Yuki Durian ini sangat diperhatikan oleh ownernya sendiri. Salah satu memanfaatkan produktivitas SDM yang ada di usaha ini, tentu dengan cara terus melakukan skill up, upgrade, dan training yang dilakukan oleh owner untuk meningkatkan dan menjaga SDM-nya supaya tetap produktif. Salah satu caranya dengan lebih sering berinteraksi dengan karyawannya untuk mencari tahu apa kelemahan, apa kekurangan yang ada di dalam usaha ini, atau apa ada kesulitannya gitu. Itu sering dilakukan oleh owner. Kan untuk keputusan produksi sendiri, menurut kami Pondok Yuki Durian ini sudah menjalankannya dengan baik dalam hal pengambilan keputusan manajemen dan tanggung jawabnya. Bisa dilihat dari keputusan manajemen yang mereka ambil dari segi pendapatan, segi pemasaran, hingga segi pengelolaan usahanya itu sudah dijalankan dengan baik.